Jangan lupa tekan like, subscribe, and lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil huda ajma'in. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fid dharain amin. Para ahli tafsir dalam hal ini muallif tafsir Jalalain menafsirkan Al-Quran, semoga memberikan manfaat kepada kita baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhir, kehidupan di mana semua perilaku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami Al-Fakir di sini hanya menjadi seorang qari, menjadi seorang pembaca, bukan menafsirkan Al-Qur'an. Karena Nabi memperingatkan kepada kita, man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an menggunakan logikanya sendiri, tanpa pengetahuan, tanpa metodologi yang sudah disiapkan oleh para ahli tafsir, para ulama terdahulu, maka sesungguhnya kita akan disiapkan tempat kita di dasar neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Fakir pada kesempatan kali ini hanya ingin membaca pendapat atau penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para ahli tafsir, para salafus salih, para ulama terdahulu, berkaitan dengan maksud dan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan karakter orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, apa perbedaan antara iman dan Islam? Apa perbedaan antara mukmin dan muslim? Nah, ini banyak orang tidak paham. Seakan-akan sama. Susah kita membedakan. Kita ini muslim atau mukmin, atau dua-duanya melekat pada diri kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan pembahasan kita, jadi nanti ada 3 pembahasan kita di awal surah Al-Baqarah ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana karakter seorang mukmin, bagaimana karakter seorang kafir yang tidak mukmin, ya, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana karakter orang munafik. Jadi pada malam hari ini ada 3 poin pembahasan, singkat dan padat, insyaallah. Semoga kita memahaminya. Mukmin, kafir, munafik, sehingga kita ketika memahami definisi-definisi itu tidak mudah mengkafirkan orang atau menuduh orang lain munafik. Nah, penting ini, penting kita pahami. Yang pertama, kita harus bisa membedakan apa perbedaan antara mukmin dan muslim, antara iman dan Islam. Menurut bahasa, iman itu percaya kepada Allah, kan ya. Kan dalam Al-Quran dijelaskan ya, antu'minu billah wa malaikatahu wa rusulahu. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, qada dan qadar. Atau iman kepada yang gaib, ada kiamat, ada surga, ada neraka, ada mahsyar, ada siratul mustaqim, dan lain-lain. Jadi menurut lughah, menurut bahasa, arti iman itu percaya. Nah,
Kemudian menurut istilah yang dimaksud iman itu adalah iqrarum bil lisan, diikrarkan menurut lisan, tidak hanya dalam hati. Aku percaya, tidak cukup, tapi harus iqrarun bil lisan, diikrarkan dalam lisan, diikrarkan dalam lisan kita. Yang kedua, wa iqrarun fil qalbi, bukan hanya lisannya yang iman, bukan hanya diucapkan melalui lisan, tapi harus masuk ke dalam hatinya. Nah, kalau urusan hati ini siapa yang bisa ngukur? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri. Bisa aja kita bohong, aku beriman, hatinya kagak. Nah, oke. Kemudian wa amalun bil jawari, dipraktekkan, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kesehariannya. Gampangnya begitulah. Diucapkan melalui lisan, ya, diyakini, ya, di dalam hati, kemudian dibuktikan melalui perilaku-perilaku kesehariannya. Kelihatan, orang ini kelihatannya orang nggak beriman sih. Kelihatannya orang ini beriman dari tingkah lakunya. Tapi semua itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa menilai pada tahap yang pertama, iqrarum bil lisan. Oh, ini sudah beriman, kenapa? Sudah berikrar lisannya. Hati itu hanya Allah yang tahu. Sementara perilaku sehari-hari itu kita hanya berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Oh, kalau dari wajahnya nih, kalau dari perilaku sehari-hari dia kelihatannya beriman, ya udah berbaik sangka aja. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita berburuk sangka. Kalau apalagi sudah berikrar, apalagi sudah dibuktikan bahwa dia kelihatannya seperti orang beriman, maka kita wajib berhusnudzon. Iman itu artinya percaya. Sekarang Islam, apa artinya Islam itu? Islam itu bahasa gampangnya adalah menyerahkan diri. Pertanyaannya sekarang begini, orang beriman, orang percaya belum tentu menyerahkan diri. Tapi orang yang menyerahkan diri secara otomatis dia sudah pasti percaya. Saya ulangi, orang percaya, contohnya begini, saya percaya, ya, bahwa orang itu hebat, bahwa orang itu juara. Percaya aja. Tapi kan belum tentu menyerahkan diri, belum tentu mengakui. Contohnya begini, oke, aku percaya kamu ini menang, tapi belum tentu aku nerima atas kemenanganmu. Orang percaya belum tentu menyerahkan diri. Banyak orang percaya akan adanya Allah, tapi tidak muslim. Dia tidak menyerahkan diri. Makanya orang yang sudah percaya akan adanya Allah, akan adanya malaikat-malaikat Allah, akan adanya kitab-kitab Allah, syarat kedua harus Islam, aslama, harus muslim, menyerahkan diri. Syarat Islam itu apa? Buniyal Islamu ala khamsati arkanin fihin. Kan gitu kan? Islam itu dibangun dari 5 fondasi. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat. Saya percaya tapi nggak bersyahadat. Tidak Islam. Yang kedua, iqamatis shalah, harus melaksanakan sholat. Kalau dia hanya bersyahadat tapi tidak melaksanakan sholat, berarti Islamnya masih kurang. Iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shauma ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun dari 5 syarat. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Saya ulangi lagi, percaya belum tentu taslim, tapi berserah diri kepada Allah udah pasti percaya.
Gak mungkin dong dia taslim kalau tidak percaya. Makanya banyak orang yang teriak-teriak, aku percaya kepada Allah, tetapi dia tidak Islam. Banyak gak? Banyak. Orang Yahudi, orang Nasrani percaya kepada Allah. Kata dia, saya menyembah Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya ada Nabi Adam, Nabi Idris, sampai Nabi Isa percaya. Percaya akan adanya kiamat, tetapi dia tidak taslim, tidak Islam. Kenapa tidak Islam? Karena tidak memenuhi 5 syarat itu. Syarat Islam itu syahadat, sholat, dan lain-lain. Makanya kalau ada amit-amit, ada orang beragama, ngaku beragama, KTP-nya Muslim, ya kan? Kalau perlu dia kemana-mana ngaku Muslim, tapi belum memenuhi syarat. Syarat yang pertama harus iman dulu, percaya dulu. Setelah percaya baru Islam. Oke, clear ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, ini pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surah Al-Baqarah itu dengan 3 standarisasi atau definisi yang membedakan antara Islam, iman, kafir dengan munafik. Kenapa ini pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surah Al-Baqarah ini? Salah satu hikmahnya agar kita mampu membedakan, ya, mampu mendefinisikan sesungguhnya apa iman dan Islam itu, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Sekarang sebelum kita bertanya kepada orang lain, kita tanyakan dulu kepada diri kita, apakah kita hanya sekedar beriman tapi tidak berserah diri kepada Allah? Hanya sekedar beriman tapi tidak Islam? Atau kita ngaku Islam tapi baru separuh kita laksanakan? Hanya bersyahadat tapi belum sholat, hanya bersyahadat tapi tidak mau bayar zakat, dan lain-lain. Oke. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun al-aifaizun bil jannati an-najihun minan nar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Orang yang iman dan Islam itu beruntung, dan janji Allah al-faizuna bil jannah, mereka akan mendapatkan surga, an-najuna, maaf ya, minan nar, mereka selamat dari api neraka. Lanjut. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, sekarang kita bahas kafir. Nah, biar tidak mudah mengkafirkan orang atau tidak salah paham. Karena banyak jamaah bertanya itu, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kafirkanlah katanya. Salah. Makna kafir itu banyak sekali dan luas sekali. Yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan keduanya. Ya. Sawa'un alaihim, mereka sama aja, walaupun tipologinya berbeda-beda. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ini berbeda-beda, gaya mainnya berbeda lah kira-kira kan. Tetapi keduanya sama. Kata Allah, anzartahum, bitahqiqil hamzatain ya. Anzartahum, apakah engkau Muhammad telah memperingati mereka? Lam tunzirhum, mereka tidak akan mendengarkan nasihatnya. Walaupun Rasulullah sudah berkali-kali merayu, tetapi mereka tetap kekeh dengan kepercayaannya. Kenapa? Dia kafir. Nanti tak jelaskan. La yu'minun, mereka tidak percaya. Tidak percaya berarti tidak iman. Nih, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama, menutup, mengunci. Allahu, siapa Allah, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim wishawa, dan atas penglihatan mereka, basar mereka, wishawa, sesuatu yang menghalangi.
Walahum adzabun azim, dan mereka pasti akan mendapatkan siksa yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, apa kafir itu? Dalam Al-Qur'an kata kafir banyak. Kata kafir, kaffaro yukaffiru, itu apa artinya? Wa kaffir anna sayyi'atina, menghapus, membalikkan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Gimana? Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, dan menghapuskanlah ya Allah anna dari kami sayyi'atinya, keburukan-keburukannya, membalikkan yang awalnya kita dosa dibalikkan menjadi pahala. Jadi kata kafir itu asal katanya itu membolak-balikkan, ya, membolak-balikkan kenyataan. Sekarang begini, pertanyaan sekarang begini, Abu Jahal, Abu Lahab itu percaya nggak bahwa sesungguhnya Rasulullah itu benar? Percaya, tapi membolak-balikan keadaan karena dia gengsi. Masa aku percaya, masa aku baca syahadat sama ponakan, ya kan? Sesungguhnya dia tuh percaya bahwa Rasulullah itu nabi, tetapi dia karena ego, nggak mungkin dong aku percaya sama ponakan, wong pemimpin Quraisy saat itu aku, kata Abu Jahal. Lah kemudian karena dia gengsi, dia membolak-balikkan fakta di tengah masyarakat. Oh, Muhammad ini pendusta, padahal dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan pendusta. Itulah kafir. Jadi beda antara nanti ya, kafir sama ahli kitab itu berbeda. Ahli kitab itu bisa kalangan Yahudi dan Nasrani, itu tinggalnya di Madinah saat itu. Sementara di Mekah orang-orang Quraisy itu agamanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi ada juga sebagiannya. Apa agamanya? Agama tauhid, agama Nabi Ibrahim, tetapi lambat laun semakin berubah menjadi penyembah berhala. Tetapi sesungguhnya dia percaya bahwa Tuhan itu Allah. Abu Lahab itu percaya Tuhan itu Allah, tapi melalui perantara berhala. Makanya selain dikatakan kafir, dia juga dikatakan musyrik. Kenapa? Dia menyamakan batu dengan Allah. Itu yang dilabelkan kepada kaum Quraisy saat itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ketemu dengan tipologi orang yang berbeda. Di Madinah itu ada orang yang sudah beragama. Nah, kalau sebelumnya kan agamanya tauhid, ya kan? Tapi ketika di Madinah ketemu dengan dua agama besar, apa? Agama Yahudi dan Nasrani. Sebutan Al-Quran apa? Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah faqulu asyhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, mari ke sini, satukan persepsi. Kira-kira begitulah. Kenapa? Yahudi dan Nasrani itu sama-sama meyakini Allah, meyakini kitab-kitab Allah. Yahudi kitabnya apa? Zabur. Nasrani kitabnya apa? Injil. Nabinya siapa? Nabi Isa. Makanya bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kepada mereka itu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, mari kita samakan persepsi. Ila kalimatin sawa. Berbeda ketika Rasulullah berdakwah di Mekah yang objeknya orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Kenapa? Mereka suka membolak-balikan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Sementara orang Yahudi dan Nasrani di Mekah, di Madinah saat itu, dia sudah menunggu-nunggu. Di dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil sudah dijelaskan bahwa suatu saat akan ada ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan datang nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Yahudi dan Nasrani di Madinah sudah nunggu-nunggu. Bentar lagi akan ada nabi. Makanya ketika nabi datang langsung disambut, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mari ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, bisa bedain. Ya, kafir, Yahudi, Nasrani sudah bisa dibedain. Oke. Seiring perjalanan waktu, orang Yahudi dan Nasrani di Madinah itu bertanya-tanya,
Sepengalaman saya, sepengetahuan saya dari guru-guru saya, harusnya Ahmad itu keturunan Yakub. Kan Nabi Ismail nih. Nabi Ismail punya anak Ishak, Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Ismail. Ismail ini turun di Mekah, tinggalnya di Mekah. Sementara Ishak tinggalnya di daerah Israel lah sekarang lah. Punya anak namanya Yakub. Yakub itu kata lain dari Israel. Ya. Kata lain dari Israel. Punya anak sampailah pada Nabi Isa yang di sini. Nah, orang Yahudi dan Nasrani mengira bahwa Nabi terakhir itu harusnya turun dari sini. Yakub turun Nabi Isa baru Ahmad. Ternyata kagak. Turun melalui jalur lain. Nabi Ismail di Mekah turun ya, sampai Kilab, sampai Quraisy, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Lah dari situlah mereka ragu-ragu. Benar enggak ini Muhammad ini? Tapi kalau dari tanda-tandanya masuk akal semua. Ketika Nabi jalan diikuti awan. Dari gesturnya, dari ciri-ciri fisiknya, orang Yahudi Nasrani meyakini semua bahwa ini Nabi terakhir. Cuman yang mengganjal di dalam hatinya itu, kenapa kok bukan keturunan ini? Kok keturunan yang lain? Ganjalan-ganjalan inilah kemudian mereka ikut-ikutan membolak-balikan fakta dan kenyataan. Akhirnya pada momen tertentu setelah perang Badar, setelah perang Uhud, mereka bersekongkol dengan orang kafir Mekah. Aku sepahamlah dengan orang kafir Mekah. Kenapa? Aku ragu-ragu terhadap kerasulan Muhammad karena tidak melalui jalur ini. Akhirnya dia juga ikut-ikutan menjadi kafir. Sebenarnya dia tahu dan yakin dalam hatinya bahwa Rasulullah itu betul-betul utusan Allah, tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, atau mungkin gengsi, aku ini kan keturunan mulia. Quran sendiri mengakui, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddal, kata Allah itu kaum Israel keturunan Yakub ini ya adalah orang-orang yang terpilih di dunia. Makanya dia gengsi, gak mau akhirnya orang Yahudi mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan mereka ikut-ikutan menjadi kafir, membolak-balikkan yang benar dibilang salah, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, dibolak-balik. Itu cerita singkatnya. Orang-orang kafir itu oleh Allah nanti, apapun jenisnya, baik jenisnya Yahudi, jenisnya Nasrani, selama mereka membolak-balikkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, kata Allah, walahum azabun azim. Nah, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan yang sempat kontroversi dulu kafir-kafir di Indonesia itu ya. Kenapa ada dulu istilah menghapus istilah kafir? Karena enggak di Indonesia, di percaturan sosial Indonesia. Alasannya ulama, kenapa? Karena orang Indonesia ini semuanya sudah beragama. Sebut aja Kristen, sebut aja Yahudi. Kenapa? Kalau kata Al-Quran sebenarnya sama. Cuman memanggil orang Yahudi, ya panggil aja orang Yahudi. Memanggil orang Nasrani, panggil aja orang Nasrani. Gak perlu lagi memanggil kata kafir di dalam percaturan sosial. Bukan berarti menghapus kata kafir dalam Al-Quran, bukan. Statusnya sama di Al-Quran, benar gak? Sama. Orang Yahudi, orang Nasrani sama. Mereka juga ikut-ikutan membolak-balikan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, bahwa agama yang benar adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut biar waktunya pas. Wa nazala fil munafikin. Kemudian ayat selanjutnya turun kepada orang-orang munafik. Nah, sekarang ini kita bahas orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia, siapa aja ini?
mau ngaku Yahudi, mau ngaku Kristen, mau ngaku Majusi, mau ngaku agama-agama apapun, ya. Wa minan nas may yaqulu amanna, ada orang yang mengaku amanna, kami beriman billahi, kepada Allah, teriak-teriak, saya ini beriman kepada Allah, percaya Tuhan saya Allah. Wa bil yaumil akhir, saya juga percaya kepada hari akhir. Ya. Wa ma hum bimu'minin, padahal ia tidak beriman, dia hanya pura-pura, tidak masuk ke hatinya. Kita sudah bahas tadi, dia hanya iqrarun bil lisan, ya, i'tiqadun bil lisan, ya, meyakini hanya menggunakan lisannya, tetapi tidak diucapkan melalui hati. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah, mereka mencoba menipu Allah, ya. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang mukmin. Orang Yahudi itu, bukan orang itu, orang munafik itu pikirannya bukan hanya ingin menipu Allah, tapi juga ingin menipu kita-kita orang mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, Allah membantah bahwa yang tertipu sesungguhnya mereka. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, kemudian Allah menambah penyakit. Kita singkat-singkat saja, ya. Walahum adzabun alim, dan mereka, kata Allah, adzabun alim, siksaan yang pedih. Bima kanu yakdzibun, dari apa yang mereka perbuat. Jadi orang munafik itu bisa dari kalangan Yahudi, bisa dari kalangan Nasrani, bahkan bisa dari kalangan Islam sendiri. Dia sudah iman, dia sudah berikrar, tapi sesungguhnya dia orang munafik. Bisa dipahami kan? Ya. Jadi orang munafik ini, kata Allah, wa minan nas, di antara manusia, apapun agamanya, tidak pilih-pilih. Nah, lanjut. Walahum adzabun bima kanu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di bumi, qalu innama nahnu muslimun, enggak, saya justru membangun peradaban, ya, saya justru membangun kehidupan yang baik, kata orang-orang munafik, padahal sesungguhnya dia sedang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini wa idza qila lahum aminu, ketika dikatakan kepada mereka aminu, ayo beriman, kama amanan nas, sebagaimana manusia yang lain beriman. Maksudnya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi beriman, ya. Qalu anu'minu kama amanas syufaha al-juhal, bagaimana kami beriman kepada orang-orang yang bodoh. Jadi mereka itu menuduh sahabat-sahabat Nabi itu bodoh. Kenapa? Rata-rata orang munafik ini memang memiliki kecerdasan. Paham nggak? Orang-orang munafik itu justru orang yang cerdas-cerdas. Kenapa? Dia tahu titik lemahnya Islam, tahu bagaimana cara menusuk Islam dari dalam, tahu. Orang bodoh malah nggak ada yang munafik. Orang bodoh biasanya ya bekerja apa adanya, meyakini apa adanya. Tetapi ciri-ciri orang munafik salah satunya dia orang yang memiliki kecerdasan tertentu untuk menusuk Islam dari dalam. Makanya dia itu menuduh sahabat Nabi bodoh. Artinya mereka orang-orang munafik itu bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang terpelajar, orang-orang berpendidikan, kira-kira begitulah di zaman Nabi dulu, ya. Oke. Ini mana? Ini. Ala innahum humus syufaha, dibantah oleh Allah bahwa sesungguhnya yang goblok, yang bodoh itu mereka. Walakin la ya'lamun. Ini lagi. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika ketemu dengan orang-orang yang beriman. Nah, ketika ciri-ciri orang munafik lagi ini. Ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Mereka agresif. Saya ini orang paling beriman. Bahkan pakaiannya lebih islami kelihatannya. Dia ngomong kemana-mana, saya ini beriman. Buktinya apa ini? Jidat saya hitam, saya bersurban pakai tasbih, gitu. Itu ciri-ciri orang munafik dulu ya. Ketika ia bertemu dengan orang-orang mukmin, qalu,
amanna, kami ini orang-orang yang beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatihim ay ila ru'usim, tetapi ketika mereka berada di balik layar, ketika mereka kembali ke kelompoknya, apa yang terjadi? Qalu inna ma'akum fiddin, kami ini seagama dengan sampean. Ketika datang ke masjid, saya ini paling beriman, saya pernah ketemu Nabi, saya pernah, ngaku-ngaku banyak lah, pakaiannya pun paling islami. Tapi ketika kembali ke kandangnya, ya kan, idza raja'u ila ru'usihim, ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum fiddin, bahwa sesungguhnya kami seagama dengan kalian. Ini cara ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu lintas agama, apapun agama, termasuk agama Islam. Ciri-ciri orang munafik yang lain, ini mungkin lebih ke internal ya. Kalau ini kan eksternal ya. Yang saya bahas barusan itu eksternal, pihak luar ke dalam. Ciri-ciri orang munafik yang lain dalam Al-Quran banyak. Contohnya misalnya sering diqorikan oleh Muammar itu ayat apa itu? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya kan? Ini ciri-ciri orang munafik juga. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Wa idza qamu ila sholati, ketika ada ajakan melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka memperlihatkan rasa malas. Mari kita tunjuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain ya. Salah satu di antara ciri munafik buat internal kita, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika ada ajakan sholat, qamu kusala, mereka memperlihatkan rasa malas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita tunjuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain ya. Selain kita malas-malasan ketika dipanggil sholat, selanjutnya kata Al-Quran, yura'unan nasa, memperlihatkan kepada manusia, nih aku sholat terdepan, nih penampilanku paling islami, nih zikirku paling khusyuk, nih amalku paling banyak, nih sedekahku. Udah sedekah, gara-gara nggak kelihatan orang, diambil lagi, ditaruh lagi. Atau update status ya, update status, alhamdulillah sudah berhasil nyumbang ke Palestina 1 miliar. Ada enggak? Yura'unan nas. Ciri yang ketiga kata Allah, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya apa? Setiap perilakunya dia pikirannya manusia aja, lupa bahwa sedekah itu orientasinya hanya untuk Allah. Dia bersedekah, dia sholat, pikirannya biar dilihat orang aja. Itu salah satu ciri-ciri munafik khusus internal kita. Yang lain eksternal yang tadi itu. Ada orang Yahudi, ya, ada orang Nasrani mencoba mengobak-abik orang Islam. Pinter, strateginya pinter. Kenapa? Orang munafik tadi memang orang-orang yang cerdas. Contohnya Israel, bikin bingung umat Islam. Tentara Israel yang dikirim ke Palestina dipilih orang-orang yang Islam. Itu terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam benturan sama umat Islam.
Jangan kira di Israel itu non muslim semua, enggak. Di Israel itu 20% partai Arab, orang-orang Islam ada. Tapi ketika perang terjadi, mereka yang dikirim ke Palestina. Bingung nggak? Bingung. Nggak berangkat dan nggak membelot. Pinter strategi mereka itu. Kenapa kata Al-Quran? Mereka orang-orang yang cerdas. Sahabat aja diolok-olok bodoh, ya kan? Makanya kita jangan heran kalau mereka itu menguasai segala sektor, menguasai senjata, menguasai ekonomi, menguasai strategi politik. Bikinlah PBB. Semua negara wajib tunduk kepada PBB. Dia sendiri melanggar terus. Siapa yang berani negur? Gak ada yang berani negur. Kenapa? PBB yang mereka yang punya. Bikin istilah hak veto. Indonesia mau lompat-lompat bikin diplomasi. Ayo dukung Palestina. Keluarlah hak veto. Kalah mereka. Hak veto kan 5 negara itu. Takut dengar orang nanti. Hak veto itu kan 5 negara. Amerika, Inggris, siapa lagi? Cina, Rusia, sama Jerman. Ya, hak veto. Mau di voting berkali-kali tetap menang. Kenapa? Blok Barat 3, Blok Timur cuma 2. Sampai kiamat menang terus mereka. Pinter nggak? Pinter. Itu ciri-ciri orang munafik. Yahudi, udah Yahudi munafik lagi. Pinter mereka. Belum lagi mereka menciptakan skenario sedemikian rupa. Mereka mencari orang-orang Islam yang lemah imannya. Nah, dicari orang Islam yang lemah imannya, dikasih sembako, dijadikan buzzer dia. Dengan argumentasi yang sangat masuk akal. Kenapa? Dia orang-orang pinter. Nauzubillah summa maka kita nggak boleh. Kita itu nggak boleh mudah percaya di media sosial. Kenapa? Media sosial milik mereka, Facebook milik mereka. Nah, apalagi? YouTube milik mereka. Apalagi? WA milik mereka. Ada nggak yang milik kita? Nggak ada, Pak. Kita ngomong, teriak-teriak, anti Amerika, anti Israel, tapi kita pakai WA. Kan kelihatan bodoh kita itu. Benar nggak? Karena kita memang diciptakan menjadi orang bodoh. Otak mereka jalan. Dikira nggak tahu nih misalnya nih. Tiap hari jelek-jelekin Amerika. Kelihatan di Amerika, Pak. Di print oleh Amerika kelihatan. Oh, ini musuh nih. Ada teman saya mau masuk ke Masjid Al-Aqsa ditolak. Gara-gara apa? Pernah sekali di Facebooknya ikut demo bela Palestina. Ketahuan. Kenapa? Yang punya mereka. Nih tadi yang ikut aksi tadi. Siapa ini? Ustaz siapa ini? Sampian mau masuk ke Palestina, gak bakal bisa masuk. Sudah di-tracing oleh mereka. Itulah ciri khas orang-orang Yahudi yang munafik. Gitu. Gitu. Nah, jadi, sudah ketahuan semua. Kita hanya bisa sedih. Kita hanya bisa siapa yang bisa menolong bangsa Palestina itu? Indonesia. Berat. Siapapun presidennya Indonesia susah. Karena sudah dikasih kuncian-kuncian. Jadi kita gak boleh menyalahkan pemerintah. Oh, pemerintah ini tidak bertanggung jawab. Gak bisa, sudah dikunci. Dikunciin di mana? Di PBB. Dia bikin hak veto. Coweng. Didesain sedemikian rupa PBB yang tetap dipegang mereka. Nah, Indonesia teriak-teriak kemana? Karena tetap di voting. Karena di PBB pasti menggunakan skema voting. Anggota mereka lebih banyak. Kan lucu-lucuan. Kayak kita ikut kongres pemilihan. Lawan kita sudah jelas lebih banyak. Itu pasti kalah walaupun kita berdoa, ya Allah menangkan kami. Gak bisa. Kecuali sistemnya dirubah oleh mereka. Nah, karena sistem sudah, semua perangkatnya sudah dikuasai oleh mereka. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, nih saya jelaskan. Bicara soal Palestina ini panjang sejarahnya. Orang Yahudi itu diusir oleh Allah 2000 tahun. Nah, diusir, keluar, mereka tersebar di Jerman, di Amerika, di mana, di luar sana.
Tiba-tiba masa kontrak pengusiran habis, dia balik lagi ke tanah Palestina itu. Di tanah Palestina itu semua sudah Muslim saat itu, sudah warga Arab di situ. Mereka datang bikin negara, mencaplok wilayahnya Palestina. Sekarang mau dibagi dua katanya, nggak mau orang Palestina, tanah ini semuanya milik aku. Kok tiba-tiba mau dibagi dua? Apalagi sekarang sudah tinggal 30% orang Palestina, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mari kita umat Islam lebih baik kita memperbanyak berdoa. Aksi itu bagian dari solidaritas kita, biar kelihatan dunia bahwa Palestina masih hidup, kira-kira begitulah. Aksi itu bagian daripada menunjukkan kepada dunia bahwa Palestina masih hidup, Palestina masih punya teman. Tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa dilakukan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah sudah turun tangan, lenyaplah mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.